Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Oktaviani dengan NIM 2011135. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang talfik, taklid, dan ittiba. Baiklah, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang talfik. Talfik yang berarti beramal dalam satu masalah dengan hukum yang terdiri dari gabungan dua mazhab atau lebih. Dalam pembagiannya, talfik ini dibagi dua macam. Pertama, talfik yang diperbolehkan, yakni mengambil yang teringan di antara pendapat-pendapat para mujtahid. Kedua, talfik yang tidak diperbolehkan, yakni mengambil yang ringan dari pendapat-pendapat mujtahid dalam satu masalah. Contoh talfik ini adalah ketika seseorang berwudu mengikuti tata cara yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i, tetapi mengenai pembatalannya dia mengikuti mazhab Hanafi. Dia berwudu menurut Imam Syafi'i yang menyapu kurang dari 1/4 kepala, kemudian ia bersentuhan kulit dengan ajnabiyah atau wanita yang bukan mahram, kemudian ia terus melaksanakan sholat dengan mengikuti mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa sentuhan tersebut tidak membatalkan wudu. Contoh perbuatan ini adalah talfik dengan adanya gabungan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam satu masalah, yaitu masalah wudu. Pembahasan yang kedua yaitu taklid. Taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya, seperti seseorang itu mengikuti pendapat Imam Syafi'i tanpa mengetahui dalil atau hujahnya. Taklid ada 3 macam. Pertama, taklid yang diharamkan adalah taklid yang hanya semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan Al-Quran. Kedua, taklid yang diperbolehkan adalah taklid sebagian mujtahid ke mujtahid lain karena tidak ditemukan dalil yang kuat untuk pemecahan suatu persoalan, termasuk taklidnya orang awam kepada ulama. Dan yang ketiga adalah taklid yang diwajibkan, merupakan taklid kepada orang yang perkataannya dijadikan sebagai dasar hujah, yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Contoh dari taklid ini adalah seperti masalah yang hukum menyentuh perempuan ajnabiyah atau perempuan yang bukan mahram, apakah batal wudunya? Ini adalah masalah yang termasuk dalam kategori ini, sebab masalah ini memang ada dalilnya dari Al-Quran, tetapi dalilnya perlu diteliti terdahulu untuk diketahui apakah hukum yang boleh dikeluarkan darinya. Maka dalam kajian ini semestinya terjadi perselisihan pendapat, mazhab, dan perbedaan dalam masalah yang seumpama ini. Maka dalam masalah inilah orang-orang diperbolehkan untuk bertaklid. Kemudian pembahasan terakhir yaitu ittiba. Ittiba merupakan mengikuti pendapat orang lain dan mengetahui sumber dalil atau hujah suatu perkara yang digunakan untuk mengikutinya. Ittiba dalam agama diperintahkan. Secara umum, ittiba itu terbagi 2 macam. Pertama, ittiba yang bersifat perintah yang mencakup ittiba kepada Allah Subhanahu wa taala, ittiba kepada Rasulullah SAW, dan ittiba kepada Al-Qur'an. Ittiba yang kedua itu ittiba yang bersifat larangan yang mencakup ittiba kepada hawa nafsu, ittiba kepada syaitan, ittiba kepada persangkaan, ittiba kepada jalan orang-orang yang berbuat kerusakan, dan ittiba kepada orang-orang kafir. Ittiba kepada Rasulullah SAW dalam keyakinan berarti seseorang berkeyakinan seperti yang telah diyakini oleh Rasulullah sebagai sebuah keyakinan valid yang harus direalisasikan, atau keyakinan bid'ah yang harus dinegasikan dan ditinggalkan sebagai aksioma agama yang fundamental, atau menegasikan hal yang dapat membatalkan fondasinya atau yang akan menodai kesempurnaannya atau karena landasan syar'i lainnya, disertai keyakinan bahwa akidah tersebut adalah akidah dan keyakinan Rasulullah SAW. Ittiba kepada Rasulullah dalam ucapan dan perkataannya berarti merealisasikan kandungan hadis atau sabdanya, bukan hanya sekedar menghafal redaksional atau mengulang-ulang lafaznya saja. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholatku," hadis riwayat Bukhari, maka ittiba kepadanya dalam sabda tersebut adalah dengan mengaktualisasikan sholat seperti yang telah beliau contohkan atau sesuai dengan sunnahnya. Jadi, perbedaan antara ketiga pembahasan ini adalah talfik yang berarti
mengambil pendapat dari berbagai mazhab kemudian memilih yang paling mudah dalam penerapannya. Taklid berarti mengikuti pendapat yang tidak memiliki hujah atau dalil, dan ittiba adalah mengikuti pendapat yang memiliki dasar dalil. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.